Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dosen mata kuliah pemrograman visual pada program studi Manajemen Informatika, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Indonesia. Mata kuliah pemrograman visual ini dengan bobot 3 SKS dengan jumlah pertemuan 16 kali. Mata kuliah pemrograman visual ini merupakan mata kuliah praktikum. Mata kuliah ini menjelaskan pemahaman dan keterampilan tentang manfaat penggunaan bahasa pemrograman visual dalam merancang dan membangun antarmuka pengguna sebuah aplikasi sebagai visualisasi yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan suatu perangkat lunak yang dibutuhkan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu merancang, bangun model dan pemrograman sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang dan membangun suatu sistem dengan menggunakan pemrograman prosedural dan berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan kemampuan untuk membangun sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang mempunyai fungsi-fungsi yang kompleks dan tergabung dalam sebuah satu kesatuan sistem. Adapun materi pembelajaran, yang pertama pengenalan tentang pemrograman visual, kemudian lingkungan kerja visual, pengenalan fitur-fitur dalam pemrograman visual, yang keempat struktur pemrograman, kemudian logika if dan and, kemudian perulangan, pengenalan array, pengantar Delphi dan database, pembuatan rancangan program aplikasi, kemudian pembuatan coding. Selanjutnya adalah tugas kelompok mahasiswa, dan terakhir membuat report pada sebuah aplikasi yang telah dibangun. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah pemrograman visual ini, yang pertama adalah ceramah, diskusi atau tanya jawab. Kemudian ada project based learning atau FGD. Yang ketiga project based learning, yang keempat praktik laboratorium, dan yang kelima self learning atau belajar mandiri mahasiswa. Untuk mencapai interaksi antar dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa, saya juga menyediakan WhatsApp group, di mana di sana mahasiswa bisa berinteraksi, bertanya langsung tentang pembelajaran dan berdiskusi tentang tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Dengan metode diskusi dan tanya jawab diharapkan mahasiswa dapat terjadi dengan metode diskusi dan tanya jawab diharapkan dapat terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa di tengah pemberian materi perkuliahan. Pada metode problem based learning, di mana metode ini mahasiswa dan dosen dapat menyelesaikan sebuah proyek secara bersama-sama. Diharapkan mahasiswa dapat lebih aktif, bertukar pikiran, serta menyampaikan ide-ide kreatif, logis, dan saling menghargai pendapat. Kemudian pemberian kuis dilakukan pada proses perkuliahan hampir selesai. Metode ini menjadi bahan review atas pelajaran yang telah diberikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah pemrograman visual ini yaitu dengan cara praktik tatap muka. Sedangkan untuk pengumpulan tugas dilakukan dengan cara dikirim via email dan WhatsApp dosen. Terakhir, untuk sistem penilaian, indikatornya 10% bobot untuk respon pada saat praktik, 20% tugas dan kuis, kemudian 30% UTS, dan 40% untuk UAS. Berikut ini video pembelajaran mata kuliah pemrograman visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini merupakan pertemuan kedua
lanjutan dari pertemuan pertama kemarin, minggu kemarin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pengenalan langsung dengan program pemrograman visual. Nah, pada mata kuliah pertemuan kedua ini kita akan memperkenalkan tentang pengertian daripada form daripada program aplikasi itu sendiri, kemudian tentang jenis-jenis komponen apa saja, dan tentang properties yang ada pada form, kemudian bagaimana cara memanggil atau menangani event yang ada pada suatu project aplikasi itu sendiri. Kemudian bagaimana cara menggunakan aplikasi pada beberapa form. Selanjutnya form yang mana kita menentukan untuk menu utama. Oke, metode pengajaran hari ini masih seperti kemarin, yaitu masih ceramah atau kuliah pakar, kemudian problem based learning atau secara FGD. Nanti di sini bisa kita tanya jawab ya. Kemudian yang ketiga yaitu project based learning. Nanti kita akan coba membuat sebuah project sederhana menggunakan aplikasi visual. Baik, dari mata kuliah dari pertemuan kedua ini, kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa dapat memahami dan mengerti cara membuat form, mengerti tentang komponen, kemudian bisa mengatur properti dalam sebuah proyek aplikasi pada pemrograman visual. Pada kriteria penilaian, mahasiswa dapat memahami, mengerti, dan terbiasa dengan tampilan kerja pemrograman visual. Sedikit saya review ke belakang. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pemrograman visual. Masih ingat kan apa itu pemrograman visual? Saya, Pak. Oke, boleh. Jadi sesuai pembahasan Bapak pada minggu lalu, program visual itu ialah merupakan bahasa pemrograman di mana program ditampilkan dalam beberapa bentuk non-tekstual seperti grafik, pohon, atau kumpulan komponen yang saling berkaitan, Pak, antara satu sama lain. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Ada jawaban yang lain nggak? Pak, saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu pemrograman visual adalah jenis program pemrograman yang memungkinkan manusia menggambarkan proses menggunakan ilustrasi, Pak. Oke, baik. Saya rasa adik-adik mahasiswa semua sudah mengerti apa itu pemrograman visual ya. Berarti sudah lebih memahami dan bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, saya jelaskan ulang kembali apa itu pemrograman visual. Pemrograman visual adalah program komputer yang bisa dibuat menggunakan sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi tertentu yang terdiri dari objek-objek dengan cara bisa kita tarik hanya beberapa kali tarikan, kemudian kita atur pada sebuah form sehingga antara satu komponen dengan komponen yang lain bisa menyatu sehingga menghasilkan sebuah proyek aplikasi. Nah, itu sekilas tentang apa itu program visual. Visual itu bisa kita lihat secara kasat mata, tinggal kita tarik drag and drop aja, sudah jadi sebuah proyek aplikasi. Demikian. Oke, materi kita lanjut ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu pemrograman visual yang kita gunakan pada pertemuan kali ini, yaitu pemrograman Delphi. Apa itu pemrograman Delphi? Delphi adalah bahasa pemrograman yang bekerja pada lingkup sistem operasi Windows, di mana aplikasi ini merupakan suatu program aplikasi yang berbasis pada Object Oriented Programming atau OOP, lebih dikenal dengan OOP. Kemampuan dapat dipakai untuk merancang program aplikasi yang berpenampilan seperti program lainnya, seperti menyediakan komponen-komponen yang memungkinkan untuk membuat program aplikasi sesuai dengan tampilan kerja pada Windows itu sendiri. Program yang bisa dibuat menggunakan Borland Delphi ini seperti aplikasi penjualan, aplikasi perpustakaan, kemudian ada aplikasi penilaian mahasiswa atau program aplikasi yang sejenis lainnya. Termasuk pada perkembangan saat ini, Borland Delphi ini sudah bisa untuk merancang atau membuat aplikasi yang berbasis Android. Nah, selanjutnya
pemrograman Delphi ini dia menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Pemrograman ini sangat mudah digunakan dan juga sangat terkenal ya. Khusus untuk database pada pemrograman Delphi itu sudah support database MySQL, kemudian ada Microsoft Access juga yang sudah sangat familiar kita gunakan sehari-hari ya. Kemudian juga menyediakan berbagai database lainnya, database bawaan seperti ada Oracle, kemudian ada DBase, ada Paradox juga ya. Itu merupakan bawaan daripada Delphi-nya sendiri. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Pak, aplikasi apa saja yang bisa dibangun dengan menggunakan pemrograman visual ini, baik Delphi maupun VB? Pertanyaannya sangat bagus. Aplikasi yang bisa dibangun menggunakan pemrograman visual, baik itu VB maupun Delphi itu seperti aplikasi penjualan. Pernah lihat seperti di supermarket ada kasir itulah aplikasi penjualan. Itu bisa dibangun menggunakan VB maupun Delphi juga ditambah dengan MySQL sebagai database-nya. Selain itu juga aplikasi akademik. Mungkin yang selama ini adik-adik gunakan untuk mengisi KRS, KHS, dan sebagainya. Kemudian juga ada aplikasi yang lain yang bisa dibangun. Apakah itu aplikasi untuk berbasis Android juga bisa dibangun menggunakan pemrograman Delphi maupun VB. Demikian. Jelas? Oke, yang pertama sekarang kita buka dulu ya. Kita buka dulu program Delphi ya. Caranya klik start, kemudian cari folder Borland Delphi, kemudian pilih cari aja ke bawah, pilih Delphi 7. Klik pada ikon 7 ini ya, klik aja ikon 7 ini hingga terbuka seperti ini. Nah, ini merupakan layar kerja program Delphi. Ini dia layar kerja. Nah, di sini terdapat banyak-banyak komponennya. Nah, bentar lagi kita jelaskan tentang komponen ini untuk apa dan apa fungsinya ya. Nah, saya jelaskan dulu ya. Kegunaan daripada Delphi adalah untuk membuat aplikasi, kemudian untuk merancang aplikasi program berbasis grafis, dan kemudian untuk membuat program berbasis jaringan client server. Nah, pernah lihat kan program hanya satu program di server, kemudian di komputer yang lain juga bisa digunakan. Ini merupakan program client server. Kemudian juga kegunaan daripada Delphi ini untuk merancang program .NET atau berbasis internet. Keunggulan daripada program Delphi ini yaitu yang pertama adalah IDE atau Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan aplikasi sendiri adalah satu daripada beberapa keunggulan Delphi. Di dalamnya terdapat menu-menu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Terdapat menu-menu. Menu-menu ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk membuat sebuah project aplikasi. Di menu ini terdapat ada V, ada New, ada Open, ada Save untuk menyimpan dan sebagainya. Program Delphi ini sangat mudah untuk kita jalankan, sangat mudah digunakan, cara pengoperasiannya sangat mudah, cara menggunakan juga sangat mudah. Hanya tinggal klik-klik saja, beberapa kali klik sudah jadi sebuah project aplikasi. Nah, kemudian source code daripada program Delphi ini adalah dia menggunakan turunan daripada Pascal. Nah, bahasa Pascal ini kan sangat familiar ya, dan juga sangat mudah digunakan. Nah, kemudian Delphi ini juga bersifat multifungsi, atau artinya bahasa pemrograman Delphi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai keperluan pengembangan aplikasi. Oke, ini saya jelaskan lagi, ini merupakan tampilan utamanya. Setelah kita buka aplikasi, inilah tampilan utamanya. Nah, ini terdapat bagian yang pertama adalah komponen yang meliputi form, modul, frame. Nah, ini dia. Ini form. Ini frame semuanya. Ini ada objek, kemudian ada objek inspektor. Ini dari barisan menu. Kemudian di sini juga ada barisan komponen-komponen palette atau komponen yang kita gunakan untuk membangun sebuah project aplikasi. Oke.
Pada bagian object inspector, ini dia. Kalau di aplikasi ini, ini ya, ini object inspector. Nah, object inspector ini merupakan jendela yang digunakan untuk mengatur tampilan komponen pada form. Misalnya untuk mengubah fungsi daripada button atau fungsi daripada form, juga bisa untuk menggantikan namanya. Di sini juga bisa kita gunakan untuk menggantikan nama daripada form sendiri, yaitu caption, ada caption, kemudian ada lagi properties, misalnya untuk menggantikan warna color, warna form sendiri ini sudah kita gantikan color ya. Juga kita mengatur di object inspector ini pada bagian properties. Nah, setelah bagian properties juga ada menunya event ya. Di sini juga ada event. Nah, event ini merupakan jendela yang digunakan untuk memberikan fungsi lebih detail ya daripada komponen yang kita gunakan untuk membuat sebuah proyek aplikasi. Nah, semuanya kita atur pada event ya, pada komponen itu sendiri. Nah, contohnya begini. Ini kita ambil dulu satu komponen edit. Kemudian kita bisa atur properties di sini. Coba lihat ke depan ya. Bisa diatur ini. Kemudian kita atur, misalnya kita ganti name-nya menjadi edit nama. Oke. Nah, ini ada error, berarti ini tidak boleh menggunakan aplikasi spasi. Edit nama. Oke. Nah, pada event yang tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, ini eventnya. Event ini ada on click. Nah, dia akan berfungsi pada saat kita klik. Kemudian ada on double click. Nah, berarti fungsinya pada saat kita lakukan double click atau klik 2 kali. Nah, kemudian ada on double click, on key press. On key press ini yaitu berfungsi saat kita tekan tombol enter atau tombol angka yang lain. Nah, sekilas sudah mengerti? Oke, mudah-mudahan sudah mengerti. Nanti kita lanjutkan lagi tentang pada saat prakteknya lebih lanjut. Oke, kita lanjut lagi pada form designer. Nah, form yang paling utama lah di sini. Nah, ini merupakan form designer. Di sinilah yang kita gunakan untuk mendesain sebuah proyek aplikasi. Nah, misalnya kita mau buat sebuah proyek aplikasi mahasiswa. Nah, kita bisa mengambil komponen label. Setelah tadi saya bilang tinggal tarik-tarik aja, klik. Tarik, letakkan di sini, kan langsung jadi nih. Nah, tarik, letakkan di sini. Nah, tarik beberapa label, silakan tarik terus. Nah, kemudian setelah label kemudian ada edit. Nah, edit ini yaitu berfungsi untuk mengisi. Nah, kan kita membuat sebuah proyek aplikasi, misalnya aplikasi akademik atau aplikasi pendataan mahasiswa. Nah, ini kan nama labelnya. Nama label yang pertama adalah, coba kita buat aplikasi pendataan. Oke, ini saya sedang ambil komponen label. Nampak nggak? Bentar ya, kalau nggak nampak, saya coba kasih besar dulu. Di sini bisa kita ngatur untuk ukuran besar daripada font. Nah, di properties. Nah, ada font, kita klik titik ini ya. Nah, ini juga ada ukuran bold, juga jenis font bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada font style, juga ada font size. Boleh dipilih mau yang ukuran berapa. Kemudian juga ada di bawahnya color. Nah, di color ini bisa digunakan warna apa yang mau. Kalau udah selesai, klik OK. Nah, ini dia kan udah nampak nih. Kemudian kita buat contoh lain. Ini lada label. Label ini misalkan nama mahasiswa. Nah, ini nama mahasiswa. Kemudian bisa kita lanjut lagi, ada di tempat tanggal lahir, dan selanjutnya bisa diatur sendiri nih ya. Ini label-labelnya silakan ditambah-tambah sendiri. Oke, yang ini adalah komponen untuk edit. Komponen ini berfungsi untuk menginput data apabila programnya sudah jadi, sudah jalan. Jadi untuk input data di sini. Coba kita jalankan ya. Nah, untuk menjalankan aplikasi DLP ini sangat mudah. Dia karena langsung executable. Dengan klik aja run ya. Ini
Nah, ini ada error, berarti ini disuruh simpan terlebih dahulu. Oke, baik, bentar lagi kita lanjut. Saya lanjutkan pada perkenalan pada komponen pelet. Nah, yang tadi mungkin sudah lebih dahulu. Nah, ini merupakan komponen-komponen pelet atau daftar komponen-komponen yang bisa digunakan untuk membangun sebuah proyek aplikasi. Ini tadi ada label seperti yang jelaskan tadi, ada button. Button ini berfungsi untuk membuat sebuah tombol. Tombol ini contohnya tombol simpan. Fungsinya kapan nih? Setelah kita isi nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Kemudian kita untuk menyimpan database, maka kita klik tombol button. Nah, selain itu juga ada komponen apa ini? Data access. Data access ini adalah komponen penghubung dengan komponen database. Nah, di sini juga ada data control. Ada ado ini untuk berfungsi untuk komponen menghubungkan antara Delphi dengan database menggunakan ado. Ado ini bisa untuk mengkoneksi MySQL, bisa juga untuk mengkoneksi Microsoft Access ya. Nah, ini dia komponen-komponen yang saya jelaskan tadi. Ada main menu, ada pop up menu, label, edit, memo, button, checkbox, radio button. Nah, ini di dalamnya untuk membuat menu utama, maksudnya main menu ini membuat menu utama, kemudian label hanya untuk menampilkan tag, edit untuk menampilkan input data satu baris, memo dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya. Oke, lanjut. Sekilas tentang komponen-komponen atau jendela form desain. Dari penjelasan saya tadi tentang fungsi-fungsi daripada komponen, juga ada objek untuk mengatur properties, objek inspektor ini untuk mengatur komponen, kemudian ada event, kemudian juga ada jendela form designer, komponen pelet yang tadi ya. Kira-kira sudah bisa dimengerti apa fungsinya masing-masing ini ya. Saya harap semuanya sudah mengerti ya. Kalau memang nanti belum mengerti, boleh ditanyakan kembali ya. Boleh ditanyakan kembali kalau ada yang belum mengerti apa fungsi-fungsi ini. Atau juga bisa dicari di internet. Ini sangat gampang. Apalagi pembelajaran sekarang ini kita tidak hanya fokus pada dosen saja, juga tidak hanya bisa fokus pada buku aja, juga bisa kita belajar dari Google. Apalagi ini sangat mudah. Tinggal ketik aja misalnya cara menggunakan Delphi untuk membuat aplikasi mahasiswa, atau bisa kita tulis kata kuncinya contoh program Delphi, contoh program mahasiswa menggunakan Delphi 7. Nah, begitu kita set langsung kita cari langsung dapat. Sangat gampang ya sekarang. Sekarang kita lanjut pada bagian code editor. Pada bagian ini juga tidak kalah penting daripada form designer tadi. Nah, bagian ini adalah tempat untuk menulis kode programming. Pada bagian ini terdapat editor, terdapat bagian utama yaitu bagian paling kiri yang berupa angka yang menunjukkan baris. Di sini nggak nampak ya. Ini. Nah, untuk melihat jendela code editor, kita bisa geser atau bisa kita klik aja di sini 2 kali. Klik 2 kali. Ini dia. Nah, ini nampak kan? Ini ada barisnya. Artinya ini sudah jadi baris keberapa? Ini ada prosedur yang bisa kita tulis ya. Ini ada prosedurnya, ada prosedur di form create. Artinya ini fungsinya pada saat formnya lagi jalan. Nah, ini adalah fungsinya. Kemudian tadi kan ada saya jelaskan tentang button tadi. Fungsi daripada button, ada fungsi event click tadi ya. Ini event click. Nah, apabila kita klik ini, klik 2 kali, maka dia akan berfungsi. Nah, untuk bisa berfungsi button ini, harus diisi dulu codingnya. Kalau codingnya nggak diisi, ya nggak ada berfungsi. Ini kan komponen button tadi adalah sebagai komponen pendukung untuk membuat sebuah proyek aplikasi supaya berfungsi. Ya, perlu kita buat coding.
Nah, nanti untuk codingnya bisa kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik adik-adik mahasiswa semuanya, pertemuan kedua kita sudah berakhir. Mudah-mudahan materi hari ini dapat dipahami semuanya. Jika nanti ada yang ingin bertanya, boleh bertanya via WA ya. Juga nanti bisa bertanya via Facebook juga boleh ya, nanti boleh. Silakan di WA saja, nanti saya respon. Kalau memang saya lagi sibuk, akan saya respon secepatnya setelah itu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.